Anda pernah tidak tidur berapa lama? 3 kali 24 jam. Pada waktu pendidikan tidak boleh minum. Ya, jadi saya tuh nggak boleh berkomentar apa-apa. Selama ini banyak sekali katakan respect terhadap senior. Iya. Tapi ini gue ternyata pada junior. Saya syukuri dalam hidup saya adalah menjadi seorang anestesiologis, Prof. Semua pemantauan tanda-tanda vitalnya dilakukan oleh dokter anestesi. Seberapa penting dokter anestesi itu? Saya juga baru paham setelah saya jadi dokter anestesi. Tiba-tiba kita menaruh perhatian pada dokter anestesi. Ini jarang dalam perbincangan. Selama ini kita pikir dokter anestesi hanya membantu kita untuk tidur. Setelah itu dibangunkan. Tapi ternyata dokter anestesi ini memegang peranan yang sangat penting sekali dalam perawatan kesehatan dan dalam membantu operasi dan juga kegiatan di rumah sakit yang banyak sekali titiknya. Suddenly kita bicara tentang dokter anestesi. Kami pernah menurunkan dokter Jaja, yaitu dokter ahli forensik yang pasiennya bukan orang hidup tapi adalah orang yang sudah meninggal. Kemudian juga kita pernah menurunkan dokter Tompi. Ini adalah dokter bedah plastik. Dan kali ini saya mendatangkan dokter Vanda Ayu Rindiati. Selamat datang di Cafe Brisi. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi Anda adalah dokter spesialis anestesi dan terapi intensif Betul. di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kramat Jati. Ya, betul. Anda polisi? Bukan, Prof. Bukan. Ya. Tapi kedatangan sudah minta izin belum nih? Sudah. Sudah ya? Diizinkan. Ya? Diizinkan. Diizinkan. Saya nggak mau Anda punya masalah nanti. Sudah izin ke banyak ya? pimpinan. Sudah kepada pimpinan. Dan Betul. Anda juga lulusan dari Universitas Diponegoro. Betul, begitu ya? betul. Nah, kami tidak ingin bicara tentang kasus, tapi kami Siap. ingin bicara tentang anestesi. Karena saya setiap kali operasi, tangan saya pernah retak di sini, ada dokter anestesinya, begitu ya. Saya pernah operasi usus buntu, ada anestesinya. Saya kolonoskopi pakai dokter anestesi ya. Betul. Kaki saya kenapa, jari saya kenapa, dokter anestesi. Semua ada anestesinya. Yeah. Tapi saya jarang ketemu dengan dokter anestesinya. Kecuali saya ingat ketika operasi, Dok, saya ditanya, nama siapa? Prof, kenalkan saya ini. Saya dokter anestesi, saya begini-begini. Saya ajak bicara, tapi nanti kalau masih bisa dengar saya tolong sebutkan. Ya. Terus dipegang-pegang, tiba-tiba saya udah tertidur begitu ya. Tiba-tiba udah selesai ya. Tertidur ya. Sampai satu ketika tidurnya enak sekali. Enak sekali, Dok, tidurnya ya. Setelah selesai operasi dokternya bilang, ini anestesinya saya kasih seperti Michael Jackson katanya. Makanya enak bener, tapi harus dibangunkan. Kalau nggak tidur terus katanya begitu ya. Ya, tapi betul. anyway, terima kasih dokter anestesi telah berjasa mengurangi rasa sakit Sama-sama. kita sebagai pasien, dan saya dengar tidurnya kurang, betul. Betul. Sampai ke sini pun tadi Anda mengatakan masih ngantuk gitu. Iya. Hah? Iya. Itu memang seperti itu, dokter anestesi tidurnya kurang. Iya, tergantung manajemen kita sebetulnya sih. Tergantung manajemen rumah sakit. Enggak, Dan manajemen pribadi, kita juga pribadi. Iya, betul. Anda main game terus sampai akhirnya tidurnya kurang gitu. Enggak sih. Enggak. Ya. Tidak sih. Tergantung kita. Jadi kita sebagai dokter anestesi itu sebetulnya punya 3 SIP kan. 3 SIP? Ya. Apa tuh SIP? SIP, surat izin praktik. 3 ya? 3. Oke. Oke, 3 itu tergantung kita mau pakai 3-3-nya atau tidak. Apa itu 3-3? Maksudnya SIP itu bisa dipakai di 3 rumah sakit. Oh, di 3 rumah sakit. Betul. Misalnya saya kerja di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Ya. SIP pertama, SIP 2 itu bisa ke rumah sakit yang lain, Ya. SIP ketiga bisa ke rumah sakit yang lain. Oke, Gitu. berarti praktek di 3 rumah sakit yang berbeda. Betul. Ya, tidurnya kurang lah. Iya, Ya. kebetulan saya tidak menjalani itu. Tidak saya menjalani. hanya menjalani di 2 praktik rumah sakit saja. 2 rumah sakit. Ya, dan itu pun juga sudah menguras waktu saya. Dan saya rasa tidak ideal untuk kalau saya harus praktek di satu tempat lagi gitu. Kenapa dokter harus praktek lebih dari 1 rumah sakit? Kalau saya sih alasannya waktu itu karena ada sisa spare Waktu. gitu. Akhirnya jadi praktik saya itu sebetulnya 6 hari. Ya. 1 hari saya istirahat. Ya. Gitu. Di 6 hari ini saya tidak berpindah-pindah rumah sakit, hanya di 1 rumah sakit itu saja, tapi sesuai jam kerja. Oke. Gitu ya. Sesuai jam kerja. Ya, misal di Rumah Sakit Polri saya praktik 5 hari. 5 hari. Ya.
Selasa untuk poli, Rabu untuk operasi, Ya. Kamis untuk operasi, Jumat untuk operasi, Minggu baru saya jaga. Ya. Ya, dan untuk yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini sesuai jam kerja, jam 7 sampai jam 14. Sisanya saya tidak praktek lagi di tempat lain. Jadi Anda di rumah sakit kedua ada? Ada. Ada. Itu pada setelah praktek di sana? Oh tidak, hari saya libur di rumah sakit Polri. Oh oke, Ya. jadi libur Anda praktek di tempat lain. Betul. Ada kalanya juga nggak enak ya karena ada senior ya yang ngajak dan perlu dokter di sana. Ada yang begitu, saya tidak mengalaminya. Tidak mengalami. Iya, betul. Oke. Ceritakan dong dokter anestesi ini katanya banyak sekali bidang yang ditangani. Ya. Mulai dari masuk ICU sampai pasien tertidur, pasien dibangunkan, dokter yang mau operasi sudah pulang, Anda masih harus di sana sampai pasien terbangun, kemudian juga ada nanganin macam-macam. Itu apa saja sih yang ditangani oleh dokter anestesi? Mungkin selama ini tuh masyarakat mengetahui dokter anestesi itu adalah hanya dokter yang membius pasien saja. Tapi kenyataannya ruang lingkup dokter anestesi itu cukup banyak. Jadi mungkin kita akan membedakan ruang lingkup itu, pertama ruang lingkup di lingkungan rumah sakit dengan ruang lingkup di luar rumah sakit. Yeah. Karena kalau di tempat saya ada ruang lingkup di luar rumah sakit. Oke, kita bahas yang di ruang lingkup di lingkungan rumah sakit. Itu ada di ruang lingkup di kamar operasi yang seperti Prof rasakan selama ini. Yang kedua itu adalah ruang lingkup di luar kamar operasi. Misalnya apa? Contoh, ada anak yang mau dilakukan tindakan CT scan kepala, sedangkan CT scan tersebut tidak membolehkan kita bergerak. Nah, apakah anak kecil bisa kita atur jangan bergerak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kita membutuhkan dokter anestesi, kita masuknya dibius dia. Dibius, tapi itu tingkat biusnya itu adalah kategori ringan atau sedang. Ya, hanya menenangkan pasien. Sehingga kemudian bisa di CT scan. Betul. Dalam keadaan dia tidak banyak bergerak. Yes, betul seperti itu. Itu satu. Kedua, endoskopi atau teropong atau kolonoskopi itu kan juga termasuk pembiusan di luar kamar operasi juga bisa. Itu harus dokter anestesinya sendiri? Betul, harus. Nggak boleh dokter umum untuk tangani itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ada obat-obatan yang itu menjadi kompetensi kami sebagai dokter anestesi dan tidak bisa diberikan oleh dokter umum. Terus selanjutnya lagi, code blue. Code blue itu adalah satu panggilan atau istilah di dalam dunia kedokteran untuk pasien yang mengalami henti nafas dan henti jantung di lingkungan rumah sakit. Code blue itu ada suara sendiri, sirene rumah sakit bilang code blue di ruang Melati 1. Nah, larilah itu dokter anestesi. Larilah itu dokter dari anestesi. Dari mana saja lari ke situ? Yes, betul sekali. Dan tapi itu berserta tim ya, yang datang itu adalah tim. Sudah dirumuskan Sudah sebelumnya. Dirumuskan sebelumnya oleh rumah sakit siapa yang datang. Next, selanjutnya lagi adalah di luar kamar, di luar lingkungan rumah sakit. Pernah dengar yang namanya mini ICU, Prof? Belum. Nah, ya. Mini ICU itu adalah suatu ICU yang kita rancang, disebut mini karena itu hanya berkapasitas 1-2 bed saja, hanya untuk 1-2 orang. Nah, ini biasanya kita lakukan apabila menjadi tenaga medis sebuah vaksinator. Dulu pada saat COVID, kita akan dilakukan tindakan vaksin. Ya, vaksin tersebut mempunyai komplikasi. Ya, ada yang mendapatkan komplikasi, ada yang tidak mendapatkan. Yang paling tinggi itu adalah komplikasi berupa reaksi alergi. Reaksi alergi ini dapat menyebabkan henti nafas dan henti jantung. Itu peran dokter anestesi ada di situ. Nah, itulah namanya mini ICU. Itu dokter anestesi melakukan apa di situ? Di situ kita akan melakukan resusitasi, di mana di mini ICU itu sudah ada semua perlengkapannya berupa ventilator, berupa monitor tanda-tanda vital. Ini bukan menidurkan berarti? Bukan, tapi menyelamatkan. Nah, lalu ada juga alat-alat untuk penata laksanaan jalan nafas, obat-obatan emergensi, itu ada di mini ICU. Nah, kita melakukan itu. Di rumah sakit saya melakukan itu. Kita suka melakukan mini ICU untuk hal-hal yang memang berhubungan atau menyebabkan terjadinya henti nafas, henti jantung, seperti itu. Selanjutnya lagi, dulu ada kasus yang helikopter jatuh. Terus kita harus evakuasi, dan itu adalah anggota Polri, yaitu Kapolda. Nah, itu kita evakuasi, lalu dari Jambi akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang mendampingi dari awal evakuasi sampai dia di helikopter, sampai dia masuk ke Rumah Sakit Polri, itu adalah dokter anestesi.
Apa yang dilakukan oleh dokter anestesi? Semua pemantauan tanda-tanda vitalnya dilakukan oleh dokter anestesi. Dan kebetulan kalau pasien jatuh dari ketinggian, otomatis akan ada resiko cedera servikal. Apabila terjadi cedera servikal, ada kemungkinan untuk terjadinya henti nafas secara mendadak. Seperti itu. Dan itu harus ditata laksana oleh dokter yang berkompetensi, di mana di sini adalah dokter anestesi. Membantu untuk mengurangi rasa sakit? Juga termasuk. Ya. Mengangkat? Juga termasuk. Walaupun orang yang diangkat lebih besar daripada dokter Vanda? Juga termasuk. Karena itu merupakan kompetensi kami, menstabilisasi pasien. Ngangkatnya itu kan harus benar, tulangnya, jalur nafasnya, tidak bisa sembarangan orang ngangkat. Betul, itu jadi ada istilahnya pelajarannya atau tekniknya. Ada dengan harus pakai papan board yang lurus, kaku, lalu kepalanya diberikan lehernya diberikan kolar neck dan distabilisasi oleh satu orang di atas, lalu beberapa orang di sampingnya untuk supaya kita pindahnya itu perlahan-lahan agar tidak terjadi guncangan. Seperti itu, Prof. Berapa tahun Anda sekolah anestesi ini? 4 tahun. 4 tahun cukup? Ya, cukup, tapi saya rencana masih mau sekolah lagi. Anestesi lagi? Iya, untuk ambil subspesialis. Oke, kita tuntaskan dulu dokter anestesi. Ya. Siap. Ada yang mengatakan sampai kurang tidur bekerja sebagai dokter anestesi. Ya, betul. Bagaimana mungkin bisa kurang tidur? Menidurkan orang tapi dia sendiri kurang tidur. Itu karena sebetulnya bagian dari profesionalisme sebagai seorang dokter anestesi. Kami itu memiliki yang namanya sebutannya panggilan SITO atau panggilan darurat. Ya, itu bisa terjadi kapanpun. Misal contoh yang paling banyak kasusnya itu adalah ibu hamil. Ibu hamil dia bisa beresiko terjadinya perdarahan di jalan lahir. Atau bayinya tiba-tiba tidak bergerak. Dalam waktu berapa lama sesuai dengan kaidahnya obstetri, itu harus dikeluarkan bayinya segera, atau apabila tidak, kemungkinan bayi itu akan meninggal dan dapat mengancam nyawa ibunya juga. Nah, apakah saya bisa memprediksi kapan terjadinya operasi tersebut? Saya tidak bisa prediksi. Apalagi kalau lahir normal, bukaan berbeda-beda tiap orang. Betul. Waktunya berbeda-beda. Bukaannya misalnya bukaan 1, tapi untuk yang baru hamil itu bisa bukaan 2 menunggu berapa jam lagi. Tapi yang sudah kehamilan kedua, itu untuk bukaan kedua itu lebih hanya lancar, lebih mudah lagi. Nah, seperti itu, Prof, kira-kira. Jadi panggilan itu yang saya tidak bisa prediksi. Atau jangankan misalnya dokternya, kita suaminya aja kurang tidur. Kelahiran anak pertama lewat pintu ya. Iya, betul. Ya, kan ada juga lewat jendela, ini lewat pintu. Ya. Itu. Baik. Selanjutnya lagi mungkin kayak pasien kecelakaan. Ya. Kecelakaan lalu lintas, lalu kepalanya terbentur sehingga menyebabkan perdarahan di kepala dan harus dibuka, atau bila tidak dilakukan tindakan operasi, itu akan mempengaruhi fungsi dari kepalanya, seperti itu. Jadi Anda menunggu itu pasien itu? Betul. Setiap hari kami menunggu. Di rumah sakit Polri itu kan bukan hanya orang baik-baik saja, termasuk para penjahat. Kadang-kadang kalau yang ditangkap polisi juga dikirimnya ke rumah sakit Polri kalau mereka ada kecelakaan begitu ya. Betul. Orang tidak dikenal juga. Orang tidak dikenal juga di sana. Betul. Cukup waktu tidur di sana? Alhamdulillah cukup sih, Prof, kecuali pas lagi jaga. Kalau pas lagi jaga tidak. Ada hal yang menarik lagi dalam kasus yang lain yang sedang ramai. Diberitakan pada waktu pendidikan tidak boleh minum. Bahkan harus minumnya akhirnya minum air infus. Infus itu kan masuk sini, walaupun itu sama-sama air gitu. Apa itu sampai harus begitu? Mungkin saya luruskan untuk masalah air infus ini ya, Prof ya. Mungkin jadi tidak semua air infus itu bisa kita minum. Ada beberapa air yang kita kategorikan sebagai water steril. Water steril itu memang itu sebetulnya bisa dikonsumsi. Berarti isinya hanya water yang disterilkan. Kalau yang cairan infus itu ada elektrolitnya. Atau cairan yang lain itu kandungannya berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa kita minum. Ada yang bisa diminum, ada yang tidak bisa diminum. Iya, betul. Tadi Anda sebutkan sebagian tidak bisa diminum. Nah, kalau masalah minum tidak minum di kamar operasi, itu kembali lagi sebetulnya ke kita sebagai dokter anestesi. Saya sampai saat ini kadang masih suka menahan rasa haus saya, rasa lapar saya, bahkan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar kadang saya suka tahan kalau saya menghadapi pasien yang membutuhkan pengawasan saya lebih
intensif. Tapi kan Anda bisa ngomong sama dokter lain, tolong ya, ini Bisa. sebentar saya pergi sebentar ke situ, kan tidak jauh Bisa. toilet atau apa. Betul, itu kami lakukan. Tapi berbeda untuk masalah tanggung jawab, karena kan saya yang membius pasien ini. Tapi kalau saya sudah tidak bisa, ya saya akan call for help, bahwa aku minta tolong dong tungguin sebentar, saya mau ke kamar mandi dulu, saya mau minum dulu, saya haus banget. Itu saya lakukan. Darurat. Tapi kadang hal itu tuh tidak terpacu oleh saya karena saking saya fokusnya untuk mengikuti operasi ini. Dan itu sumpah Anda, Iya, menyelamatkan nyawa betul. orang. Kalau misalnya lagi perdarahan gitu ya, perdarahan sampai tensinya turun, nadinya hampir mau ikut turun, ya saya nggak pernah kepikiran apapun, hanya berpikir bahwa ini bagaimana cara pasien ini supaya survive. Jadi apapun di luar itu saya tidak pernah pikirkan, karena profesi kami kan, kami tidak sekolah untuk waktu sebulan 2 bulan, kami terpapar kasus seperti itu untuk waktu tahunan, dan banyaknya pasien juga mempengaruhi. Banyaknya pasien yang kami tangani itu sangat mempengaruhi bagaimana kami menata laksana pasien tersebut. Walaupun tetap ada evidence base di situ, kita tetap harus baca jurnal, buku, terus kuliah dan segala macam untuk mensinkronkan antara terapi kita ke pasien dengan textbook itu baik, benar atau tidak. Itu karena yang membedakan antara kita sebagai seorang dokter dengan mantri kan ya Prof ya seperti itu. Harus evidence based, harus ya based on science. Harusnya tetap bisa. Kalau untuk masalah minum tetap bisa, tinggal izin, dia tetap bisa minum, tinggal izin untuk ke toilet, dia tetap izin untuk ke toilet. Hanya tidak dilakukan kalau kita dalam kondisinya emergensi di kamar operasi. Pengawasan itu butuh lebih ketat. Ya saya biasanya lupa, bukannya tidak mau sih, lupa. Lebih tepatnya ke arah lupa. Jadi rasa haus tuh kayak hilang, rasa pengen pipis tuh kayak hilang, rasa lapar tuh jadi kayak hilang. Karena ketemu pasiennya, ya aduh kayaknya kalau aku tinggal kok aku takut ya dia kenapa-napa ya. Lebih seperti itu sih, profesionalisme. Apakah di rumah sakit itu selalu ada toilet terdekat? Atau Ada. harus pergi jauh jadi nggak jadi? Oh tidak. Atau nanti keluar kita mengganggu sterilisasi, kita harus kan pakai sarung tangan, harus lepas tangan, harus cuci tangan lagi, harus pakai apa lagi yang baru dan sebagainya. Ada hambatan-hambatan itu? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Jadi di ruang kamar operasi itu kita membagi ada 3 tahapan sebelum kita sampai ke ruang steril, di mana ruang steril, ruang semi steril, dan ruang tidak steril. Nah biasanya gak mungkin nih dapur ada di ruang yang steril kan, pasti dapur ini akan ada di ruang yang semi steril, seperti itu. Seberapa penting dokter anestesi itu di suatu rumah sakit? Saya juga baru paham setelah saya jadi dokter anestesi. Ternyata profesi saya itu menjadi suatu major atau fokus utama untuk pelayanan kesehatan. Selama ini kan orang bilangnya dokter jantung, dokter syaraf, neurologis, dokter ortopedi, begitu ya. Saya jarang sekali beranggapan dokter anestesi itu penting, tapi Anda sekarang melihat itu major ya? Iya, major. Kalau saya lihat di rumah sakit Karyadi, karena ini lagi banyak orang orang sana, saya lihat ternyata 40% pendapatan rumah sakit Karyadi itu dari anestesi. Iya. Dan Anda baru sadar setelah Anda jadi dokter anestesi? Iya, saya baru sadar. Di mana Anda menyadarinya? Karena ternyata semua hal itu dikonsulkan ke kami, Prof. Semua hal dikonsulkan ke kami. Jadi ternyata saya ini, seorang dokter anestesi ini mempunyai kompetensi yang tidak disadari, itu adalah kompetensi yang major. Contoh misalnya resusitasi. Kedua, penata laksanaan jalan nafas. Ketiga, kegawat daruratan medis. Keempat, terapi intensif atau perawatan intensif. Kelima, manajemen nyeri. Dan masih banyak lagi yang saya lakukan di dalam rumah sakit itu, gitu, Prof. Ya mungkin hal itulah yang tidak disadari, ternyata setiap ada masalah resusitasi, penyakit dalam, konsul ke anestesi. Masalah terapi intensif, penyakit dalam, konsul ke anestesi. Atau misalnya masalah penata laksanaan jalan nafas, THT, konsul ke anestesi. Banyak lainnya. Atau masalah nyeri, konsul ke anestesi. Ini begitu penting, seberapa besar penghargaan rumah sakit terhadap dokter anestesi? Selama ini saya melihat itu sebagai dokter anestesi tetap dihargai, tapi dia kayak seperti tidak nampak untuk pasien.
Rumah sakit menghargai, Karena tapi kita kan janji dengan dokter jantung, janji dengan dokter gigi, Iya. nggak ada kita ke dokter ke rumah sakit itu janji dengan dokter anestesi. Mau betul. janji kemana? Saya mau ke klinik anestesi, saya mau ketemu dokter anestesi. Kan nggak begitu kan? Sekarang sudah begitu. Oh sudah begitu? Untuk, Sebelum kesini saya di DM, di ya. message oleh pasien yang akan tindakan operasi, dia minta operasi sama saya. Dokter anestesinya Iya, Anda. begitu. Saya minta sama dokter bisa tidak, saya mau operasi seksio. Oh iya Bu bisa, Ibu rencana operasi kapan? Sekarang di rumah sakit, memang betul Prof, kalau poli anestesi itu tidak ada di semua rumah sakit. Ya, Hanya rumah sakit tipe B atau tipe A ya, yang mempunyai poli anestesi. Ya. Saya sendiri kan di rumah sakitnya adalah rumah sakit tipe C dan tipe A. Di Ya. rumah sakit saya tipe C, ini saya tidak ada poli anestesi, tapi saya adanya kunjungan pre-anestesi. ya. Tapi kalau di rumah sakit saya di rumah sakit Polri, dia rumah sakit tipe A. Dia ada poli anestesi. Jadi pasien-pasien yang mau direncanakan operasi akan datang ke poli saya edukasi dan direncanakan tindakan operasi seperti itu. Baik, Dokter Vanda di sini Ya. kopinya enak. Ya, Oke. Anda kalau kurang tidur harus ngopi. Ya. Siap. Kopinya enak, tempatnya juga sekarang menjadi kunjungan. Iya. Banyak orang yang ingin datang ke sini karena kami di bawah pohon. Ya. Siap. Dan kami mempunyai banyak sekali dari tanaman-tanaman besar ini menghasilkan apa itu yang bisa membuat katanya orang umur panjang di daerah sini. Katanya demikian. Oh gitu ya. Siap. Tapi saya dengar katanya bukan dari jurnal ini ya. Katanya dari jurnal gitu. Tapi Katanya. saya harus mengecek kembali. Tapi baiklah Siap. ya. Kopinya enak, kita ngopi dulu. Boleh. Ya. Selamat sore, dokter. Ya. Anda mau pesan kopi apa? Americano aja. Americano? Ya. Kopi hitam. Saya ikut saja. Ya, kopi hitam. Baik. Tanpa gula. Tanpa gula? Ya. Baik, kalau sudah manis tidak perlu pakai gula. Ya. Katanya begitu. Baik, Dokter Vanda. Siap. Saya jadi teringat dengan beberapa orang dokter muda yang menyurati kami, meminta surat rekomendasi. Saya walaupun bukan dokter, tapi kadang-kadang saya masih laku juga diminta surat rekomendasi. Saya tanya kenapa Anda mau jadi dokter anestesi? Karena rumah sakit di daerah terpencil itu tidak akan buka ICU, tidak akan buka kamar operasi kalau tidak ada dokter anestesinya. Saya bilang kamu mulia sekali. Itu kan daerah terpencil begitu ya. Ya. Air susah di daerah sana, akses ke sana susah, tapi kamu mau ke sana saya bilang. Maka saya usahakan begitu dan saya cari ini bagaimana supaya perhatian cukup besar dan saya mendengarkan begitu ya betapa dokter anestesi itu dibutuhkan. Bahkan pasien di kota itu harus pergi diterbangkan dengan pesawat ke kota lain karena tidak ada dokter anestesinya. Jadi baru saya menyadari. Tapi tentu pertanyaan saya adalah orang seperti Anda mengapa mau jadi dokter anestesi? Udah tahu pekerjaannya seperti ini. Kurang tidur, titiknya banyak, persoalannya banyak. Beda dengan orang yang waktu saya dulu kuliah, saya anak ekonomi itu suka pergi ngintip-ngintip ke Fakultas Kedokteran Gigi. Karena ceweknya cantik-cantik di sana gitu ya. Nah, terus teman-teman saya suka bercanda. Belajar di kedokteran gigi dalam 5 tahun cuma belajar 32 gigi katanya begitu. 5 tahun tuh belajar 32 gigi, begitu dalam begitu ya. Tapi tentu saja belajar menjadi dokter anestesi ini adalah suatu hal yang menarik begitu. Dan Anda mengambil spesialis anestesi yang tidak disebut-sebut tadi awalnya begitu ya. Mengapa Anda ingin tertarik mengambil jurusan anestesi? Sebetulnya anestesi itu bukan tujuan utama saya sih, Prof. Bukan tujuan utama. Ya. Jadi Anda kesasar? Mungkin. Mungkin. Atau tapi karena ada bidang yang lebih berat, pertama Anda tuju terus disarankan untuk tidak ke sana, tidak cocok? Tidak, karena kan ada bidang yang kita favoritkan. Jadi kalau saya itu meyakini kalau kita mau melakukan sesuatu itu berdasarkan passion. Passion ya. Passion kita itu apa, kita ikuti passion kita di situ. Dan anestesi itu tidak termasuk tadinya dalam passion saya, Prof. Saya itu passionnya itu mengambilnya contohnya kayak bedah toraks. Bedah toraks, Ya, bedah dada terbuka, dokter jantung. Berarti dokter bedah. Iya betul, dokter atau spesialis jantung, kayak gitu-gitu atau spesialis penyakit dalam. Ternyata selama saya jadi dokter umum, passion saya itu berubah. Sebetulnya tadinya waktu saya dokter umum ini kan saya kerja di Rumah Sakit Polri tahun 2013. Ya. Saya itu bekerja di unit gawat darurat dan intensive care unit. Lalu saya ketemulah sama sosok dokter anestesi yang sangat mempengaruhi karir saya sekarang juga. Yaitu sekarang sudah jadi
Kepala Pusat Dokter Kepolisian, Oke. Irjen Pol, Ya. Dr. Asep Hendradiana, spesialis Oh, anestesi, oke. Ya. konsultan intensive care, Ya. magister kesehatan. Apa yang mendorong Anda tertarik dari ucapan beliau ini? Karena selama saya kerja di ICU dengan IGD, Ya. ini instalasi gawat darurat, ternyata anestesi itu ada di semua aspek. Aha. Saya niat untuk menolong pasien itu. Hmm. Akhirnya saya tertarik lah melihat juga kerja keras beliau selama ini, bagaimana dia di ruang operasi, bagaimana dia di ICU, dedikasinya segala macam itu. Ya. Oh ya sudahlah, saya ambil aja anestesi gitu. Walaupun itu bukan menjadi favorit saya, tapi kalau ditanya hari ini Ya. apa yang saya syukuri dalam hidup saya adalah menjadi seorang anestesiologis, Prof. Karena ada kebahagiaan di dalam profesi saya yang tidak bisa diukur dengan uang. Contohnya misalnya ada pasien, kemarin saya baru 2 hari lalu saya ketemu dengan pasien yang saya bius, dia ingat sama saya, Prof. Saya terharu sekali. Padahal dia operasinya itu menurut saya cukup besar. Dan Anda ketutup kan, kepala Iya, ketutup iya, di iya, sini. iya, betul. Paling kelihatan di sini saja, dan Betul, dia ingat. betul. Itu yang bikin, yang lebih saya haru lagi itu adalah masalah perjuangan dan kesabarannya dia dalam mengobati penyakitnya dia. Dan itu merupakan suatu kebanggaan saya sebagai dokter anestesi melihat pasien saya seperti itu. Begitu, Prof, kira-kira. Berat ya menjadi dokter anestesi. Ya. Jadi satu pasien itu bisa berapa jam Anda ditidurkan? Yang paling lama berapa jam sih yang pernah Anda alami? 16 jam. 16 jam. Iya. Ditambah dengan masa persiapan segala macam, Betul. Anda pernah tidak tidur berapa lama? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam? Iya. Jadi Anda pernah misalnya pada saat hari libur Anda tetap harus bekerja karena nyambung begitu harinya? Ya, pernah. Gantinya bagaimana ganti hari tidurnya? Saya menggantinya ya kebetulan pas lagi kerja itu kan ada jam saya istirahat kan. Ya. Maksudnya kan saya tadi sudah katakan ke Prof bahwa ada hari di mana saya hanya jam kerja saja, jam 7 sampai jam 14. Ya paling di sela-sela itu aja saya menggantinya. Ya. Jam kerja seperti ini adalah karena tuntutan profesi atau karena belum ditata cycle bekerjanya? Kalau dalam manajemen ini ada namanya time based competition. Yep. Jadi bagaimana kita mau berkompetisi kalau kita membuat, kalau misalnya dalam industri begitu ya, kita buat otomotif tuh lama sekali. Jepang sudah bisa bikin setiap 6 menit satu mobil jadi. Sedangkan kita, negara lain gitu, ada satu negara membuat mobil itu 2 hari baru jadi satu mobil begitu. Itu kan tidak bisa berkompetisi ya karena satu jadinya lama, kedua orangnya tidak kompetitif, tidak bisa menyederhanakan proses. Apakah terjadi karena tidak sederhana proses di rumah sakit? Tidak sih, sebetulnya itu masuk ke pengelolaan kita sendiri. Untuk masalah kerja ya Prof ya, ini kita bicara pas pada saat saya kerja kan, ya itu pengelolaan kita sebagai seorang dokter anestesi. Bagaimana kita mengelola time management kita harus baik, dengan menyeimbangkan waktu istirahat kita, itu juga penting. Bukan karena alatnya tidak mumpuni, tidak tersedia dengan baik. Bukan. Kok ada tim dokter yang harus kita tunggu, tidak beres, nurse-nya tidak siap, pengadaannya datangnya lama, begitu. Ya. Bukan karena itu? Bukan. Mungkin ada kasus seperti itu, tapi itu kan adalah minoritas dibanding mayoritas. Kalau menurut saya itu adalah itu. Saya tidak bisa memungkiri pasti yang Prof bilang itu akan ada. Ya, tapi itu adalah hanya minoritas dari mayoritas. Artinya kalau dokter di Indonesia bekerja seperti ini, dokter anestesi di Jerman, di Singapura, kalau bekerja nangani pasien juga selama ini? Iya, tapi kalau di Jerman rata-rata mereka kan punya jam kerja ya Prof ya. Yang saya belum tahu itu adalah per pasien mereka. Kalau kita kan lebih ke person to person, maksudnya saya misalnya Prof menjadi pasien saya akan menangani Prof holistik dari awal sampai akhir. Kalau di luar negeri bisa jadi nanti ada dokter lain yang nyambung. Iya, mungkin kalau jamnya sesuai dengan jam kerjanya bisa jadi itu adalah disambung oleh dokter yang lain gitu. Di sini pun saya melakukan itu kalau sudah jam 14. Kan tadi jam pulang saya adalah jam 7 sampai jam 14 kan. Nah, kalau sudah jam 14 ternyata ada pasien saya yang masih dalam operasi, saya akan mengoperkan itu ke
dokter yang berjaga hari itu. Sepanjang itu bisa diteruskan oleh orang lain. Betul, sepanjang itu bisa diteruskan oleh orang lain. Artinya ada manajemen juga dong yang punya kontribusi untuk menata itu sebetulnya. Betul. Karena batas walaupun Anda dokter, Anda juga punya kemampuan manusiawi. Betul. Dalam bekerja, karena kalau sudah terlalu lama bekerja ada keletihan, bisa kesalahan juga kan. Betul. Dan itu namanya burnout. Saya sering merasakan Burnout. itu. Yes, burnout. Itu saya kadang merasakan itu. Itu bisa dilihat dari gerak-gerik saya. Kalau saya bisa mengidentifikasi, saya tidak tahu untuk dokter yang lain ya. Kalau saya sudah bisa mengidentifikasi, misalnya saya melakukan harusnya biasanya 1 kali tindakan itu bisa berhasil, saya harus melakukan itu 2 kali. Ternyata itu terulang untuk 3 pasien atau 5 pasien. Oke, ini saya burnout. Biasanya untuk hal itu ya saya melakukan hal-hal yang membuat burnout saya itu menghilang gitu. Apakah saya harus identifikasi, apa saya butuh istirahat, atau saya butuh hiburan, atau saya butuh bicara gitu. Artinya kepala rumah sakit atau ada manajer tertentu bertanggung jawab untuk menata ini. Betul. Sehingga kualitas dari delivery-nya menjadi lebih baik. Betul. Saya tidak ingin sebetulnya membahas tentang kasus kematian seorang dokter anestesi. Ya. Tapi saya terpaksa harus menyinggung sedikit mengenai penataan waktu, karena waktu ini adalah ilmu manajemen. Ya. Bagaimana kita menata jam kerja, karena ini kan juga mengakibatkan stresnya jadi tinggi, begitu ya. Stres tinggi, kemudian juga beban, tingkat kesalahan. Di satu pihak ada rasa tanggung jawab yang besar bagi seorang dokter, sehingga ini kan dilema. Kalau kita orang yang tidak peduli, tidak punya tanggung jawab, barangkali ya sudah kita tinggalin. Gitu. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, itu kan jadi stres. Di satu pihak kita sudah tidak mampu, di satu pihak kita merasakan pegel yang luar biasa, ngantuk yang luar biasa. Saya kalau burnout itu suka bilang sama anak-anak, gue udah kecapean nih, gue nggak sanggup, gue mau pulang, gue mesti tidur dulu. Saya lakukan itu. Saya nggak bisa, saya mesti tidur ya. Besok pagi ya. Artinya ini kan manajemen, waktu. Artinya kalau kita bicara seperti ini, menurut Anda di Indonesia ini kita perlu menata nggak sih? Saya rasa perlu, Prof. Ya, manajemen waktu itu menurut saya perlu sekali, apalagi itu di lingkungan rumah sakit ya, Prof ya. Karena tadi tanggung jawab kita sebagai seorang dokter itu sangat tinggi. Ya, artinya kalau ngomongin profesionalisme, saya harus memastikan kesehatan dan keselamatan Prof atau pasien gitu dalam hal ini. Tapi kalau saya sudah tidak bisa berpikir, bagaimana saya bisa menyelamatkan Prof atau pasien saya gitu untuk tata laksana lebih lanjut. Jadi menurut saya manajemen waktu itu perlu diatur sedemikian rupa untuk menjaga kita para dokter. Menata waktu penting, tapi dokternya ada nggak? Kalau kita mau diatur, harus ganti dokternya, ada nggak jumlah dokternya yang cukup? Harus diimbangi. Kalau mau itu kan adalah istilahnya apa ya, lingkaran. Pada saat mau menata waktu, kita harus mengimbangi dengan SDM. Tidak bisa itu dipisah, hanya menata waktu tanpa SDM. Karena itu lingkaran, circle. Dalam circle itu semua berperan. Ya, nggak hanya mengimbangi hanya masalah waktu, tapi tanpa didukung dengan SDM. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Prof. Apakah mungkin sekolah dokter spesialis yang 4 tahun itu untuk jadi dokter anestesi dipotong jadi katakan 2 tahun? Tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak. Di luar negeri juga tidak mungkin? Tidak. Tidak ada? Saya belum tahu untuk tidak ada. Saya belum pernah melakukan studi, maksudnya menelpon teman saya yang ada di Portugal atau di Meksiko atau di mana. Apakah mungkin sekolah dokter anestesi 2 tahun? Karena yang tercepat sekolah dokter anestesi itu adalah 3,5 tahun. Anda sudah rasakan, lihat semuanya penting itu? Sangat penting. Materi dulu kita ternyata banyak. Waktu saya kuliah dulu, tidak ada yang lulus di bawah 5 tahun. Betul. Sarjana ekonomi dulu lulusnya bisa 10 tahun. Setelah saya lihat banyak mismanagementnya. Terus kemudian di era saya lulus tercepat 5 tahun untuk S1. Tercepat tuh. Ya. Terus setelah itu kami menyusun kembali. Lihat lagi di luar negeri kok orang bisa 3 tahun. Setelah itu kita lihat dosen-dosennya semuanya egois. Nggak mau mata kuliahnya dihapuskan. Setelah saya lihat lagi redundant. Ini sama ini ada tumbuknya. Akhirnya waktu berjalan generasi-generasi berikutnya ternyata bisa dikurangi.
ya kita harus tahu juga bahwa ada hal yang sebetulnya kita nggak penting tapi nggak penting juga begitu. Ya. Ada nggak hal-hal seperti itu? Itu sepertinya bukan kapasitas saya untuk menjawab sih Prof ya, menurut saya. Karena sistem pendidikan, apalagi kurikulum, itu harus disusun dengan orang-orang yang memang Yang mengetahui, paham, dan berdasarkan keilmuan atau Kompetensi yang pengalaman dituntut, ataupun ya. kompetensi. Ya. Nah, hal itu yang membuat saya tidak bisa menjawab pertanyaan Prof kali ini. Saya juga tidak berani menyimpulkan karena ini bukan kompetensi saya. Ya. Dan saya juga tidak tahu apakah seperti itu atau tidak. Tetapi ini adalah menyangkut bidang yang mendasar. Ya. Dok, kita ngopi dulu dok. Siap. Ya. Kasihkan ngomong kita udah lupa, kita harus ngopi. Nih, ya. Siap. Supaya nanti setelah ini bisa menolong pasien lagi. Ya mudah-mudahan cocok. Jadi kita sudah dapat gambaran mengenai cara kerja dokter anestesi dan tadi Anda mengatakan ini bukan tujuan Anda. Ya. Tujuannya apa jadi? Tujuan itu maksudnya adalah bukan Semulanya. keinginan saya untuk pertama menjadi spesialis. Ya. Itu bukan tadinya tidak ada angan-angan saya untuk mau bisa menjadi spesialis. Ternyata ya Allah mengasih saya rezeki untuk saya bisa sekolah lagi. Dan memang cita-cita saya pengen sekolah setinggi-tinggi mungkin sampai saya sudah tidak bisa bersekolah lagi. Itu cita-cita saya seperti itu. Anda waktu SD juara kelas? Iya. Teman-teman saya jadi dokter tuh yang sekolahnya hebat-hebat. Kalau saya kan nggak naik kelas, jadi saya sekolahnya ekonomi. Enggak sih. Karena ada keinginan orang tua juga, Prof. Oh, ada keinginan orang tua. Ya, Ya. gitu. Jadi saya memang dari kecil sudah diarahkan untuk Jadi dokter. Jadi dokter. Orang tua gitu. dokter juga? Bukan. Bukan. Orang tua saya hanya penjual nasi, Prof. Ah. Betapa indahnya impian orang tua. Iya. Dan bahagia sekali melihat anaknya menjadi dokter. Alhamdulillah. Jadi bukan hal yang mudah untuk mencapai profesi saya sekarang ini. Banyak orang yang bekerja sama untuk membuat saya menjadi seperti ini. Gitu. Terakhir saya ingin tanya, Ya. seberapa berat Anda ketika kuliah di program dokter spesialis ini? Banyak sekali yang mengatakan berat, belum lagi ketemu senior-senior yang suka sembarangan, tentu kita tidak inginkan dan itu harus dihentikan semuanya. Ya. Seberapa berat? Satu kalimat saya adalah untuk masalah sekolah saya, indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Jadi benar apa kata Pak Budi Sadikin bahwa memang ada hal-hal tertentu yang itu harus dihapuskan, tidak boleh lagi. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik. Ya, betul. Tapi, untuk menanggapi itu sebetulnya gini, Prof. Saya pribadi sendiri ya, saya tuh sangat mengagumi Pak Budi. Menurut saya Pak Budi itu Budi adalah Sadikin Menteri Kesehatan. Betul, Budi Sadikin Menteri Kesehatan. Dia itu visioner, sama seperti Prof. Maksudnya dia bergelar bukan kedokteran. Saya hanya tukang bicara saja. bukan kedokteran, tapi dia itu mencoba untuk memasuki dunia kami gitu. Kalau tidak punya keinginan, tidak mungkin dia akan tembus. Kebijakan apapun sebetulnya saya sangat mendukung karena ini kan Kementerian Kesehatan. Pasti sudah disusun oleh orang-orang yang berpikiran atau punya intelek yang baik ya Prof ya. Hanya prosesnya kadang ada orang yang mengkritisi. Kan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Tidak Kebijakan bisa. itu Perubahan tidak bisa. itu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Menyenangkan semua orang itu jelas itu tidak bisa. Jadi ya kalau mau jadi pemimpin, mau tidak mau akan dikritik. Ya, kalau saya bilang gitu. Tapi kalau untuk sekolah saya sendiri, saya balik lagi bahwa yang tadi saya bilang indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Iya, semua proses yang saya lalui, saya selalu berpositif thinking soalnya. Jadi yang merekomendasikan saya yaitu Dokter Asep itu, dia waktu sebelum saya sekolah, saya kan menghadap bahwa saya memberitahu bahwa dokter terima kasih saya sudah diberikan rekomendasi, alhamdulillah saya lulus. Dia memesankan saya 3 hal. Di dalam 3 hal itu adalah yang pertama, kamu harus menghormati dan berbuat baik terhadap semua orang yang kamu temui. Baik itu junior, senior, guru, rekan kerja, maksudnya residen juga, lalu juga perawat, lalu petugas farmasi, bahkan cleaning service. Jadi kamu harus
menghormati dan berbuat baik kepada semua yang kamu Ini temuin. menarik pesannya karena selama ini banyak sekali katakan respect terhadap senior. Iya. Tapi ini juga ternyata pada junior dan orang yang ditemui. Iya, dia tidak, dia selalu mengajarkan saya itu dari saya. Jadi saya tuh nggak boleh berkomentar apa-apa. Kalau sama senior, maksudnya kalau ketemu sama misalnya dokter bedah, ada dokter bedah yang residen juga kan kalau lagi belajar kadang lama ya, Prof. Ya. Dia pesan nggak boleh kamu komentar, pokoknya kamu kalau dia lagi belajar, tolong kamu ikutin saja gitu. Maksudnya didampingi saja, dia kayak gitu. Atau ada junior kamu yang kesulitan, tolong kamu bantu kayak gitu. Ada senior kamu yang marah-marah, sudah iya aja gitu. Yang kedua itu adalah selalu berpikir positif. Apapun yang kamu lakukan, tolong kamu berpikir itu adalah untuk kebaikan kamu positif. Jadi gestur kita pada saat kita berpositif itu akan memberikan impact yang positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, gestur kita, perbuatan kita juga akan negatif. Dan yang ketiga, itu dia bilang adalah keilmuan itu harus diikuti dengan ketaatan dan keimanan. Jadi kalau kamu belajar, kalau bisa diimbangi dengan agama, gitu, seperti itu. Jadi ingat nyawa itu adalah pemberian Tuhan dan dijaga. Dan tentu saja adalah bagaimana kamu melakukan ini demi rasa cinta kita kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Iya, betul. Itu yang dia pesankan dan itu saya ingat sampai sekarang. Jadi saya kalau sama siapa aja, Prof boleh tanya, cleaning service apa kenal saya? Kenal. Perawat, farmasi, semua kenal. Junior saya kenal saya, senior saya kenal saya. Apapun yang terjadi selama 4 tahun saya sekolah, sudah hanya di situ saja. Kehidupan saya di luar sekolah itu akan lebih lama. Hubungan saya harus tetap baik dengan semua orang. Baik itu junior, senior, guru, ataupun yang lain. Itu sih maksudnya. Makanya kalau memang ada sesuatu di dalam sekolah saya terus mau dibenahi, saya ikut. Kalau itu demi kebaikan kita, saya tidak pernah maksudnya menutup-nutupi Jadi atau Anda apa. akibatnya dengan begitu Anda kuliah tidak bersungut-sungut. Dibantu, Prof. Semua saya berhasil, semua adalah ada komponen yang membantu. Junior membantu, senior membantu, guru membantu, semua membantu. Saya jadi ingat ketika saya selesai sekolah dari Amerika, saya dapat gelar PhD saya pulang. Saya katakan saya harus membantu banyak orang. Banyak yang bertanya, kenapa dibantu mahasiswa seperti itu? Kenapa dibantu? Kamu bantu dia, tidak pantas itu katanya. Saya bilang saya lulus jadi dokter karena saya dibantu banyak orang. Karena itu kewajiban saya juga sekarang. Ternyata di Amerika sekolah kita dibantu, di sini banyak orang yang senang membuat orang jadi menjadi berat begitu ya. Dan saya pikir tugas kita memang adalah memperbaikinya ya supaya semua orang bisa belajar dengan lebih baik. Tapi tadi Anda sepakat bahwa ini adalah satu proses pendidikan selama Anda sekolah layak untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Pasti ada sesuatu yang tidak baik dan itulah tugas kita untuk memperbaikinya. Transformasi is a must ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi proses pendidikan kedokteran dan juga untuk layanan kesehatan di Indonesia. Ya. Terima kasih banyak Dr. Vanda. Satu kehormatan kami bisa bertemu dengan Anda dan kami juga berterima kasih kepada atasan Anda yang memberikan izin. Kami tahu di rumah sakit, apalagi ini rumah sakit Polri, pasti Anda harus minta izin dulu. Dan tadi Anda katakan juga ini masih kurang tidur nih. Waduh, saya terima kasih sekali Anda karena cerita Anda ini adalah cerita untuk banyak orang tua yang akan menyekolahkan anaknya dan juga banyak bagi orang-orang muda yang akan mengambil pendidikan kedokteran di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetapi kita membutuhkan banyak dokter-dokter hebat ya. Semoga karir dokter juga semakin baik. Amin. Dan juga banyak orang yang tertolong oleh jasa dokter. Amin. Terima kasih. Amin, dan juga sampaikan salam saya pada atasan-atasan yang telah memberikan izin untuk. Kalau mau diundang boleh, boleh Prof. Kalau mau diundang. Saya tentu akan sangat senang ya karena layanan kesehatan adalah bidang yang sangat penting bagi negeri kita. Ya, saya akan berkenalan dengan atasan Dr. Vanda. Siap. Ya. Baik. Terima kasih untuk Dr. Vanda, tentu saja juga kepada semua kaum muda yang sedang menimbang-nimbang untuk mengambil pendidikan spesialis di bidang kedokteran. Stay relevan.